Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir yang akan menemani belajar Anda dalam seri belajar pemrograman SQL dengan materi yang akan kita pelajari adalah lingkungan kerja SQL dengan MySQL atau MariaDB nantinya. Kemudian basic SQL command, select command, common boolean function, aggregate function, join table, subquery, store procedure and function, trigger, transaction, log table, and management user, serta terakhir backup and restore. Semoga nanti kita akan bisa belajar dengan maksimal dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir di Programming SQL. Kali ini kita masuk ke seri 9. Kita akan membahas tentang triggers. Oke, apa sih trigger? Ya, kita pahami dulu. Trigger ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh suatu database relasional. Dalam hal ini, MySQL sudah mensupport fitur trigger. Ya. Jadi trigger ini adalah suatu mekanisme bagaimana otomatisasi dalam proses perintah data manipulation language. Ya. Contohnya bagaimana otomatisasi perintah menambah data, update, dan delete misalkan. Gitu ya. Jadi nanti terhadap suatu tabel, jika dilakukan proses menambah data, atau mengubah data, atau menghapus data, akan melakukan proses sesuatu. Ya. Misalkan contoh kasusnya, misalkan di dalam suatu tabel transaksi, misalkan ada tabel transaksi pembelian, gitu ya, terhadap suatu produk, misalkan ya, dalam kasus kita di database penjualan ini, misalkan terdapat insert ke tabel pembelian barang, maka akan otomatis menambah stok di dalam gudang atau di tabel produk, misalkan. Ya, itu mekanisme menambah data. Ya. Nanti kapan otomatisasinya? Ketika terjadi proses insert data ke suatu tabel, atau update data ke suatu tabel, atau menghapus data ke suatu tabel. Ya. Biasanya juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi untuk mencatat log atau aktivitas dari suatu perubahan data terhadap suatu tabel. Ya, misalkan kita siapkan tabel log, misalkan log terhadap tabel pembelian tadi, ya, misalkan ketika terjadi insert maka akan mencatat di log kapan terjadinya insert, siapa yang melakukan insert, misalkan seperti itu. Ya, jadi ada istilahnya event, yang kejadiannya itu kapan, ya, ketika di insert, di update atau di delete. Gitu ya. Jadi ini adalah rangkaiannya dilakukan secara otomatis ketika suatu table dilakukan proses insert, update atau delete. Jadi trigger ini adalah sebenarnya kode program SQL, ya, procedural language, yang dijalankan secara otomatis untuk menanggapi dari proses DML tadi, insert, update, delete pada suatu table. Jadi definisi trigger seperti itu, ya. Trigger ini adalah salah satu mekanisme juga yang memastikan bahwa proses bisnis dalam suatu aplikasi bisa jalan atau terjadi, gitu ya. Sekaligus dia digunakan untuk melindungi integritas data. Artinya tadi kalau misalkan ada transaksi maka otomatis mengupdate suatu tabel misalkan, ya. Jadi datanya otomatis berubah, ya, integritas datanya juga berubah, ya. Trigger, gitu ya. Nah, trigger juga dapat dikatakan suatu prosedur tersimpan atau prosedur spesial. Ya, kenapa spesial? Karena tidak perlu lagi dieksekusi. Dia akan dijalankan secara otomatis ketika suatu event terjadi, suatu kejadian terjadi. Ya, eventnya apa? Eventnya tadi ketika insert, setelah update, setelah delete. Ya, bisa juga nanti ada before. Apakah sebelum insert ada ngecek juga misalkan? Ya, bisa juga dilakukan. Before insert, before update, before delete misalkan. Ya. Jadi ini eksekusi yang terjadi pada event dilaksanakannya query DML, data manipulation language, ya. Nah, jadi contohnya yang tadi saya sudah katakan, misalkan kita buat trigger untuk mengurangi stok, akan dieksekusi ketika terjadi proses transaksi penjualan produk yang mengakibatkan stok pada tabel produk berkurang.
Ya, ini trigger untuk mengurangi stok. Nah, contoh kasusnya seperti itu ya. Untuk melihat trigger yang ada, ini perintahnya di MySQL show triggers gitu ya. Ya, kalau ingin membandingkan, mengcompare bedanya trigger dan stop prosedur, ini ya, kalau trigger akan dieksekusi ketika merespon kejadian atau suatu event. Kalau sedangkan stop prosedur tidak akan merespon apa yang terjadi pada database gitu ya. Nah, dia harus dijalankan sendiri oleh user gitu ya, dengan memanggil prosedurnya call ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi trigger itu otomatis, kalau stop prosedur harus dipanggil dulu ya. Suatu stop prosedur dapat memiliki satu atau lebih inputan parameter. Nah itu misalkan contohnya seperti yang latihan sebelumnya, ketika ingin mengupdate produk misalkan, kita harus tahu di kategori produknya apa, kemudian melakukan update. Jadi bisa ada satu atau lebih inputan parameter. Kalau trigger tidak perlu ada parameter inputan, karena sesungguhnya parameter inputan adalah data yang akan dilakukan perubahan tadi, baik atau data yang akan dimasukkan datanya ya. Jadi trigger tidak ada inputan parameter, sedangkan stop prosedur memungkinkan adanya inputan. Suatu prosedur dapat memiliki nilai balik ya. Nilai balik itu nilai yang dikembalikan gitu ya, out gitu ya, atau kalau fungsi ada kata returnnya gitu ya. Sementara sebuah trigger tidak mempunyai nilai balik. Itu perbedaan antara stop prosedur dan trigger. Baik, ini contohnya kita akan coba dengan trigger pembelian produk ya. Untuk membuat trigger nanti harus sebagai user root, kemudian trigger yang melakukan penambahan stok saat transaksi pembelian terjadi pada tabel pembelian. Ya, jadi nanti seperti biasa delimiternya diubah dulu menjadi misalkan dengan slash nanti buat kata kuncinya create trigger, kemudian nama triggernya apa. Biasanya saya awali dengan kata trig. Kapan eventnya? Setelah insert ya, setelah insert sukses, after insert on ke tabel apa? Tabel pembelian. Nanti ada kata kunci for each row begin, nanti ada end-nya. Nah, jadi kita akan mengupdate produk, set stock ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini ketika terjadi proses pembelian, jadi triggernya di sini. Ketika insert pembelian, otomatis menambah stok di sini. Misalkan nambah jumlahnya yang belinya misalkan 5 barang, semula stoknya 10, misalkan nanti akan ditambahkan menjadi 15 gitu ya. Jadi query-nya jadi update produk, set stock ya. Stok yang baru sama dengan stok yang lama. Nah, ini ada kata kunci new di sini. New ini artinya data yang masuk ke tabel pembelian. Ya, contohnya tabel yang masuk, data baru yang masuk itu jumlah misalkan. Itu adalah new. Jumlah nanti where ID sama dengan new product yang baru juga nanti. Nah, nanti akan diupdate otomatis ya. Selain ini juga ada kata old. Old itu berarti kalau eventnya nanti ketika menghapus. Ya, contohnya ketika menghapus, data yang terakhir dihapus itu akan dicatat misalkan di dalam log. Nah, itu nanti bisa dengan kata kunci old ya. Ada new, ada old. Kalau data baru, update berarti pakai new. Kalau hapus itu old. Data yang sebelum dihapus mau dicatat dulu misalkan apa misalkan. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, ini tadi eventnya saat terjadi pembelian ya. Kita demokan aja bagaimana trigger dibuat ya. Berarti kita harus jalankan konsol dulu. Ya. Kita masuk ke dalam database MySQL-nya. Database-nya masih yang sebelumnya dbpost. Nah, kita cek dulu ke tabel produk. Ya, mungkin kita tidak munculkan semuanya. Ya, select bintang from product. Mungkin kita ID aja ya. ID, nama, stock from product. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan ini ya. Kemudian di pembelian kita lihat dulu. Nah, ini ya. Misalkan kita terjadi transaksi pembelian pada tanggal nanti kita tentukan, misalkan pembeliannya kodenya P006 nantinya, produk ID-nya misalkan kita pilih nomor 2, misalkan televisi 4 inch gitu ya. Nah, misalkan nambah masuk 5 stok misalkan baru
ya jumlahnya, nah, harganya misalkan kita tentukan juga ya, harga sekalian aja ya, harga biar kelihatan di sini ada harga beli misalkan ya. Oke, harga beli seperti itu ya, kemudian kita juga lihat harga jual, nah seperti itu ya. Nah, jadi misalkan ada terjadi pembelian nih seperti ini ya, pembelian misalkan pembeliannya di harga berapa misalkan ya. Misalkan di harga tadi ya, untuk nomor 2 ya, produk nomor 2 misalkan ini 5.500.000 kita 5.500.000 gitu ya. Oke, bagaimana membuat triggernya? Pertama, triggernya kapan terjadi? Ketika terjadi transaksi atau input data ke tabel pembelian ya. Jadi delimiternya kita balikan dulu, misalkan delimiternya saya datakan dolar ya, kemudian kita eksekusi create apa tadi trigger ya. Jadi rumusnya dilihat dulu di sini. Nah, create trigger after insert on gitu ya. Create trigger ya, namanya trig, misalkan apa nih, tambah stok misalkan nama trignya after insert. Nah, setelah terjadi proses insert data ke tabel apa, ada on di situ, on pembelian. Nah, codingannya di dalam sini ada kata kunci for each row begin ya, seperti itu ya. Nanti ya, kita mau ngupdate apa, ngupdate tabel produk gitu ya, tabel produk set apa tadi, apa ini set stoknya, stok yang baru sama dengan stok yang lama ditambah data yang baru masuk. Data yang masuk adalah jumlah ya, jumlah yang mana where ya, apa di sini where ID sama dengan new apa di sini product ID ya, new product ID seperti itu, koma. Nah, nanti di situ ada n, jangan lupa ya, n ya, itu koma, dieksekusi dengan kalau di sini delimiternya slash, kalau saya itu dolar. Nah, sudah ya. Kalau mau melihat trigger apa tadi, show trigger, nah dolar ya. Nah, gitu, ya. Atau saya balikin lagi delimiter koma show triggers. Nah, ada trigger update stock nih, ini triggernya. Kapan eventnya, insert ya, ke tabel apa pembelian, statementnya begin, mulai update produk bla 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 nanti ya. Oke, kita uji ya, apakah benar terjadi otomatisasinya ya. Tadi kita coba query dulu ke tabel apa tadi, nah ini produk. Perhatikan di situ kita akan terjadi transaksi pembelian TV misalkan di tabel pembelian misalkan ya, insert pintu pembelian ya, misalkan kita setting values-nya diisi semua default ya, misalkan tanggalnya sekarang now, current date boleh juga tanggal sekarang, kemudian nomornya misalkan P006, kemudian produk ID-nya nomor 2, belinya cuma 5, harganya belinya misalkan di sini 5.500.000 ya. 5.500.023 ya. Kemudian vendornya kita ambil aja vendor 1 aja ya, vendor 1. Jumlah sudah 5 default ya. Tanggal, current date, nomor, kemudian produk ID nomor 2, jumlahnya yang dibeli 5, harganya 5.501.000. Nah, dia otomatis apakah nanti akan menambah
5 ini berarti sebelumnya ada ID produknya ada 4, apakah akan menambah jadi 9? Oke, ya sudah sukses. Kita koin lagi ke produk. Nah, sekarang stoknya sudah 9. Awalnya 4 ini, ya televisi 4 in 4. Nah, sekarang sudah 9 karena terjadi transaksi pembelian 5 barang. Nah, itu namanya trigger. Jadi otomatis ketika terjadi insert, otomatis akan mengupdate barang atau stok sini ya, ditambahkan sejumlah barang yang dibeli atau data yang dibeli. Nah, itu yang namanya trigger. Ya, jadi trigger untuk terjadi transaksi pembelian. Ya. Dalam kasus ini bisa juga kita buat trigger untuk mengupdate produk ketika terjadi item di sini ya. Kalau ada pesanan, ada yang barangnya, ada yang beli, otomatis berkurang. Kalau pembelian otomatis bertambah. Nah, ini latihannya bagaimana membuat stop prosedur. Nah, jadi bisa juga nanti buat stop prosedur dulu ya. Stop prosedur untuk mengurangi stok. Nanti stop prosedur itu tinggal dijalankan aja di trigger, ya tinggal panggil call stop prosedurnya. Itu yang pertama ya. 1 dan 2 ini berkaitan. Berikutnya adalah buat stop prosedur yang akan mengupdate field total pada tabel pesanan. Nah, ini berarti kita diminta membuat stop prosedur untuk mengupdate total di sini nih. Nah, coba bagaimana caranya untuk update total ya. Total ini berarti hasil dari totalnya dari ini ya, pembelian barang di sini. Perhatikan di situ ada product ID, ada sini ada quantity, ada harga. Ya, misalkan beli barangnya 2, harganya 5.000 berarti 10.000 ya. Untuk barang kedua misalkan harganya 1.000 ya, belinya 5 berarti 5.000, berarti totalnya adalah 5.000 tambah 10.000 berarti 15.000. Nah, buatlah coba otomatisasi ya. Kapan otomatisasinya? Ketika input ke tabel pesanan item, otomatis mengupdate pesanan gitu ya. Nah, hati-hati ketika membuat trigger, jangan sampai sirkular. Ya, artinya apa? Kalau misalkan kita bikin insert ke tabel pesanan, akan men-trigger ke tabel pesanan misalkan. Berikutnya kalau tabel pesanan akan men-trigger ke pesanan itemnya, jadi muter. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu, jadi muter, nggak ada selesai-selesainya gitu ya. Untuk otomatisasi ini ya. Jadi pastikan berjalan benar. Nah, ini coba dibuat trigger untuk mengurangi stok ya pada saat terjadi pesanan item di sini, dan juga trigger untuk mengupdate total. Sama-sama eventnya after insert ya. Berarti nanti di sini dijalankannya di sini after insert sini gitu ya. Oke. Tapi kalau di sini masih buat stop dulu ya. Oke, silakan nanti dikerjakan. Dari saya cukup sekian untuk materi trigger. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.